jadi permainannya itu kita tebak kata ya. Nanti Bapak sebut satu huruf, nanti tebak katanya tebak hewan. Nah, kalian sebut huruf dengan yang maksudnya itu hewan. Contohnya nih misalnya nih, ajang hewan yang berhuruf B. Oke, terus Cici huruf L. Oke, nah seperti itu ya. Tapi nanti ada sesi yang setelahnya gitu. Kalian harus siapkan nama hewan-hewan yang ada di kepala. Nah, nanti ada sesi speednya nanti. Oke, siap. Witri M. Nurul L. Herlian D. Dandi A. Irfan M. Ayo Pan. Silakan. Hewan yang huruf M. Ajang Z. Irsa X. Sekarang Bapak tidak menyebutkan lagi nama kalian, tapi Bapak langsung menunjuk. Nah, misalnya nih Bapak sebut huruf Z, langsung sebut. Nah, bagaimana Bapak menunjuk langsung sebut ya? Siap? A, B, C, D, E, F, oke, G, H, I, J, oke, tangan atas semuanya. Fokus ya. Baik, sebelum itu kita masuk ke kelas terlebih dahulu mempelajari tentang fikih taharah. Nah, fikih taharah ini kita mempelajari tentang macam-macam najis dan tata cara berwudu. Jadi yang pertama itu pengertian taharah. Ada yang tahu pengertian taharah itu apa? Oke, jadi taharah itu berasal dari bahasa Arab. Nah, jadi bukan bahasa kita ya betul. Jadi berasal dari bahasa Arab yaitu an-nazafatu, yaitu yang artinya itu bersih atau suci. Nah, jadi istilahnya itu anak sekalian, taharah adalah membersihkan diri kita, membersihkan pakaian kita, membersihkan tempat di mana kita berada dan dari hadas dan najis yang ada di sekitar kita begitu. Nah, itu untuk pengertian dari taharah tersebut. Nah, setelah itu kita masuk kepada macam-macam najis. Nah, macam-macam najis ini sebelumnya najis itu apa Pak? Nah, jadi najis itu secara bahasa atau yaitu kotoran atau sesuatu yang kotor berada di sekeliling kita, ya baik itu terlihatnya seperti kotor atau menjijikkan. Di dalam syariat itu kita harus mensucikannya karena itu menjadikannya tidak sah terhadap ibadah kita, contohnya seperti sholat, mengaji, dan masuk masjid ataupun memegang Al-Quran. Nah, tapi najis ini tidak semua yang disebut najis itu, tapi anak sekalian perlu kita ketahui najis itu berbeda dengan kotoran. Nah, misalnya nih baju kita yang terkena tinta atau terkena coklat ataupun terkena hal-hal lain ataupun keringat, nah itu kotor tetapi tidak najis. Nah, jadi masih bisa kita pakai untuk melaksanakan sholat.
mau sholat berjamaah bersama teman-temannya, tetapi orang tua Cici menitipkan adiknya sebentar kepada Cici karena orang tuanya mau memasak. Nah, tapi pada waktu itu Cici tidak sengaja tangannya terkena air kencing adiknya. Nah, jadi yang harus Cici lakukan itu harus membersihkannya begitu. Nah, cara membersihkannya itu Cici cukup memercikan air ke tangannya. Misalnya nih tangan Cici terkena air kencing. Nah, terus Cici cukup membasuh tangan sebelah ini lalu memercikannya juga gitu, atau boleh membasuhkannya begitu. Nah, kalau misalnya nih Ajeng nggak sengaja keinjak air kencing adiknya, apa yang harus Ajeng lakukan? Air kencing adik saya di bodotan dibasuh aja Pak. Bisa dibasuh dan juga dibersihkan juga. Oke, bagus. Nah, jadi kalau misalnya nih Irfan nggak sengaja terkena bajunya terkena air kencing adiknya, apa yang harus Irfan lakukan? Dipercik air atau membersihkan dengan air mengalir. Oke, atau air bersih. Nah, baik. Beri aplaus dulu untuk teman-teman kita. Nah, seringan itu cukup dibersihkan dengan cara yang sederhana saja. Berarti sudah mengerti semua. Setelah itu ada lagi najis sedang. Nah, najis sedang ini sebenarnya anak sekalian ini banyak macamnya, tapi Bapak ambil yang 4 saja. Najis sedang ini yaitu najis apabila kita terkena itu kita harus membersihkannya, harus hilang baunya, harus hilang warnanya, dan harus hilang rasanya. Nah, contohnya itu misalnya nih seperti bangkai. Kalau kita nggak sengaja keinjak bangkai, kita harus membersihkannya gitu. Harus membersihkannya, hilang bau bangkainya dan juga warnanya. Nah, misalnya darah. Ella misalnya mau berangkat mengaji ke masjid, melewati hutan misalnya. Nah, terus tidak sengaja banyak nyamuk yang menggigit Ella yang sudah kenyang tuh memakan darah Ella. Nah, ketika Ella menepuknya, otomatis darah tersebut terkena kulit Ella. Jadi harus dibersihkan dengan mencucinya begitu. Cukup dicuci dengan air bersih. Harus hilang warnanya dan harus hilang juga baunya. Nah, misalnya nih kalian mau berangkat mengaji juga bersama Ella, tetapi di perjalanan kalian tidak sengaja keinjak tai sapi. Nah, jadi yang harus kalian lakukan yaitu adalah apa kalian? Mencucinya dengan bersih. Nah, kalau misalnya ada air di sekitar itu gimana Pak? Nah, bisa mencari daun atau mencari hal-hal yang bisa untuk dibersihkan terlebih dahulu. Nanti ketika sampai di masjid bisa dicuci lagi dengan menggunakan air. Begitu juga dengan minuman keras dan lain sebagainya itu najis ringan. Nah, setelah itu ada najis berat. Nah, najis berat ini anak-anak sekalian perlu kita ketahui yaitu di dalam Al-Quran dan di dalam hadis itu banyak menyebutkan anjing dan babi. Sebenarnya masih banyak lagi hadis berat lainnya, tapi kita ambil yang 2 ini saja. Misalnya nih, Dandi mau pergi mengaji, terus orang tua Dandi ini memelihara anjing peliharaan untuk menjaga rumahnya. Nah, ketika Dandi mau berangkat ke masjid, tidak sengaja Dandi terkena air liur anjing tersebut. Nah, jadi cara membersihkannya itu tidak sama seperti najis-najis yang sebelumnya, tetapi harus melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu Dandi harus menyiapkan air bersih dan juga tanah. Nah, cara membersihkannya itu Dandi harus mempersiapkan wadah yang berisi tanah, lalu Dandi masukkan air bersih ke dalam wadah tersebut. Nah, lalu diaduk, lalu Dandi bersihkan yang terkena tadi tersebut, digosok sebanyak 7 kali. Sebanyak berapa kali? 7. Oke. Misalnya Leni
menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah itu untuk niatnya. Jadi sebelum kita berwudu kita harus berniat. Baik. Setelah itu kita lanjut ke tata cara selanjutnya. Di sini ada berkumur-kumur. Nah berkumur-kumur ini hukumnya sunnah. Selain itu ada lagi membersihkan hidung. Nah hukumnya juga sunnah. Nah membasuh muka. Nah membasuh muka ini hukumnya wajib atas kalian. Jadi tata caranya itu misalnya nih, ini ada bapak nih, ini air mengalir nih. Caranya itu kita tampung dulu airnya, lalu kita basuh. Bukan kita lap, tapi kita basuh. Ambil airnya itu yang kita basuh ke muka kita, seluruh wajah kita. Nah setelah itu sebanyak 3 kali. Nah setelah itu kita mencuci tangan, membasuh kedua tangan. Nah membasuh kedua tangan ini bapak sering lihat aja kalau lagi air wudhu asal siram. Ada cuma di lengan tangannya saja. Ada juga yang dari siku ke bawah. Nah, terus elak kemarin ngambil wudhu dari bambu ke bambu-bambu. Nah jadi tata cara yang benar itu misalnya nih lihat, misalnya nih ini air wudhu. Nah caranya itu kita tampung dulu airnya. Setelah itu dari atas kita siram ke bawah ke siku, lalu kita satu lagi ke depan. Nah begitu juga kita ulangi lagi, tampung airnya, lalu kita ke atas basuh ke siku-siku, lalu ke depan. Nah sebanyak 3 kali. Oke, dan coba praktekkan ke depan cara membasuh tangannya. Membasuh tangan cara yang benarnya. Seperti yang Bapak praktekkan tadi. Saya ini air. Oke. Lihat dulu. Apa yang Bapak bilang tadi? Tampung airnya dulu. Setelah itu baru kita guyurkan ke siku-siku lalu ke depan. Begitu. Contoh, tampung airnya. Oke, begitu. Oke, jadi besok jangan sebahu-bahu ya. Oke, bagus. Silakan kalau sudah, silakan. Setelah itu kita membasuh kedua tangan, kita harus mengusap kepala. Nah, mengusap kepala ini berbeda dengan caranya dengan membasuh tangan tadi. Jangan air yang tertampung itu kita guyur, nanti kita malah jadi mandi nantinya. Nah, jadi kita tampung airnya, lalu kita buang. Tangan kita dalam kondisi basah ini kita ratakan ke seluruh kepala kita gitu supaya sela-sela rambut kita itu basah gitu. Setelah itu ada mengusap bagian luar dalam telinga. Nah, tapi ini di Indonesia kita sering menggunakan mazhab Imam Syafi'i yaitu membasuhkan telinga. Nah, membasuh telinga ini sama seperti membasuh kepala tadi. Kita tampung airnya, kita buang, lalu kita masukkan ini bersihkan telinga kita ke depan, lalu ke belakang di bagian telinga kita begitu supaya benar-benar dalam keadaan bersih. Nah, setelah telinga kita lanjut membasuh kaki. Nah, membasuh kaki ini kita sama seperti tangan tadi, kita harus dari atas dulu. Supaya apa? Supaya air itu masuk ke celah-celah tubuh kita. Jadi tidak ada yang tidak masuk itu. Nah, misalnya nih, kemarin Bapak lihat Cici ngambil wudhunya cuma sebatas lengan saja. Ternyata tangannya hitam-hitam itu habis main pasir-pasir. Nah, jadi bisa harus membersihkannya itu dengan air wudhu supaya di sela-sela tubuhnya itu bersih. Setelah itu kita membaca doa setelah berwudu. Nah, kita baca sama-sama doa setelah wudu.
tata cara